Jika terdapat sampah, tolong diambil. Tolong ambil sampah yang ada di sekitar rumah kita. Nah, tolong dibuang keluar. Cepat dibuang keluar juga. Dan cepat masuk lagi. Nah, kelas sudah bersih, berarti kita sudah nyaman untuk memulai pembelajaran hari ini. Terus, sebelum kita mulai pembelajaran, Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita hari ini. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama, Ibu bisa memahami bagaimana yaitu sistem pencernaan peredaran darah pada manusia. Terus yang kedua, Ibu bisa mengetahui apa itu yang dimaksud dengan pantun. Nah, itu tujuan pembelajaran kita hari ini. Ibu berharap semoga Ibu bisa mencapai tujuan pembelajaran kita hari ini. Paham? Paham. Nah, hari ini kita akan belajar yaitu tema 4, subtema 1 dan pembelajaran 1. Nah, di sini Ibu ingin bertanya terlebih dahulu. Di sini ada tidak yang ke sekolah itu memakai sepeda, pergi ke sekolah memakai sepeda? Tidak. Yang berjalan kaki ada tidak? Berapa orang? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 orang. Nah, yang berjalan kaki itu ada tidak merasakan manfaat dari berjalan kaki ke sekolah? Ada. Coba angkat tangannya, 1 orang. Apa manfaat dari berjalan kaki ke sekolah? Pasti ada manfaatnya. Coba ada yang bisa menjawab? Tidak. Ada? Apa Latifah? Apa manfaat dari berjalan kaki kita pergi ke sekolah? Apa Latifah? Cepat. Terus? Sudah. Nah, itu jawaban dari Latifah. Kata Latifah, otot-otot menjadi kuat dan kita bisa menghirup udara segar. Nah, itu juga bisa termasuk ke dalam manfaat kita dari berjalan kaki. Nah, ada lagi yaitu manfaat dari berjalan kaki. Nah, berjalan kaki ini itu termasuk ke dalam olahraga. Kita berjalan kaki dari rumah ke sekolah itu kita sudah termasuk ke dalam olahraga. Terus kita senam pagi setiap hari itu di sekolah itu juga dinamakan olahraga. Nah, olahraga ini itu bisa membuat sistem peredaran darah kita menjadi lancar. Paham? Paham. Nah, jadi kita senam pagi setiap hari di sekolah itu kan, itu bisa membuat peredaran darah kita menjadi lancar. Nah, itu manfaat dari kita berjalan kaki ataupun bersepeda. Itu adalah manfaatnya. Terus hari ini kita itu akan mempelajari tentang sistem peredaran darah. Nah, kita hari ini belajar yaitu tentang sistem peredaran darah. Ada yang tahu apa itu yang dimaksud dengan sistem peredaran darah? Coba buka buku tematiknya. Buka buku tematik halaman 2.
sistem peredaran darah. Nah, sudah diamati gambar tersebut. Nah, bisa Anda Ibu analisa apa itu yang dimaksud dengan sistem peredaran darah? Mengalirnya darah. Ya, mengalirnya darah. Ya, yang dimaksud dengan sistem peredaran darah yaitu mengalirnya darah ke seluruh tubuh. Nah, itu yang dimaksud dengan sistem peredaran darah. Terus di dalam sistem peredaran darah itu dia terdapat dua jenis, yaitu peredaran darah besar dan peredaran darah kecil. Nah, peredaran darah kecil ini ada yang tahu apa itu pengertian dari peredaran darah kecil? Tidak. Nah, jadi Ibu jelaskan, peredaran darah kecil ini adalah darah yang mengalir yaitu dari bilik kanan menuju ke paru-paru melalui yaitu yang dinamakan arteri pulmonalis. Nah, itu berarti dia mengalirnya dari bilik kanan. Sistemnya seperti ini. Dari bilik kanan, terus sebelum dia menuju ke paru-paru, dia akan melalui yang namanya arteri pulmonalis. Setelah dari arteri pulmonalis, baru dia menuju ke paru-paru. Setelah dari paru-paru dia menuju ke vena. Vena pulmonalis. Dan terakhir baru ke serambi kiri. Nah, ini sistem peredaran darah kecil. Maksudnya begini, dia akan dari bilik kanan. Bilik kanan itu fungsinya apa? Ada yang tahu apa itu fungsi dari bilik kanan? Nah, jadi bilik kanan ini dia memompa darah kotor. Fungsi dari bilik kanan ini adalah memompa darah kotor. Berarti darah yang mengalir dari bilik kanan itu dipompa. Setelah dipompa, maka untuk menuju ke paru-paru dia harus melewati arteri pulmonalis. Nah, arteri pulmonalis ini fungsinya yaitu dia mengganti darah yang mengandung karbon dioksida menjadi yaitu darah yang mengandung oksigen. Maksudnya darah kotor ini diganti menjadi darah bersih, yaitu di arteri pulmonalis tersebut. Berarti darah yang kotor ini tadi diganti di arteri pulmonalis. Terus dia baru bisa menuju ke paru-paru. Setelah menuju ke paru-paru, dia langsung ke vena pulmonalis. Apa itu fungsi dari vena pulmonalis? Ada yang tahu apa itu fungsi dari vena pulmonalis? Nah, jadi fungsi dari vena pulmonalis itu dia membawa darah bersih untuk menuju ke jantung. Jadi sebelum dia menuju ke jantung, maka dia harus melewati yang namanya serambi kiri. Nah, serambi kiri ini fungsinya untuk membawa darah bersih. Nah, jadi setelah darah bersih tadi kan masuk ke dalam paru-paru. Setelah masuk ke dalam paru-paru dibawa oleh vena pulmonalis tersebut. Setelah dibawa oleh vena pulmonalis untuk menuju ke jantung, nah vena ini harus melalui yang namanya serambi kiri. Nah, fungsi dari serambi kiri ini kan dia membawa darah bersih untuk pergi ke jantung tadi. Nah, sampai sini paham tentang peredaran darah kecil? Paham. Nah, selanjutnya kita lanjut ke peredaran darah besar.
Nah, peredaran darah besar ini ada yang tahu apa maksud dari peredaran darah besar? Darah yang banyak mengandung oksigen. Ya, darah yang banyak mengandung oksigen. Betul kata dia. Terus peredaran darah besar ini dimulai dari mana? Bilik kiri. Nah, dimulai dari bilik kiri terus Dari yang besar. ya, dari bilik kiri terus nah, terus ke arteri besar atau disebut dengan aorta. Setelah dari aorta dia baru menuju ke arteri. Ke arteri terus dia ke seluruh tubuh. Setelah dari seluruh tubuh dia ke vena. Terakhir baru ke serambi kanan. Nah, sistemnya sama seperti peredaran darah kecil. Cuman ini peredaran darah besar ini dia banyak mengandung yaitu darah yang mengandung oksigen. Darah yang mengandung oksigen itu berarti darah yang mengandung darah bersih. Berarti di peredaran darah besar ini dia banyak mengandung yaitu darah bersih. Di sini bilik kiri. Bilik kiri ini fungsinya sebagai untuk apa? Menerima darah bersih. Tidak. Kan tadi yang di bilik kanan dia memompa darah kotor. Berarti kalau bilik kiri sebaliknya ya memompa darah bersih. Nah, setelah darah bersih itu dipompa, maka dia akan menuju ke aorta. Aorta ini dia yaitu darah yang banyak mengandung oksigen untuk disalurkan ke seluruh tubuh. Sebelum dia menuju ke seluruh tubuh, dia akan melewati yang namanya arteri. Arteri ini fungsinya untuk dia membawa darah bersih itu untuk menuju ke seluruh tubuh. Nah, berarti dari aorta dia harus melewati arteri. Setelah melewati arteri baru dia bisa ke seluruh tubuh dan bisa lanjut ke vena terus ke serambi kanan. Sampai sini paham? Nah, tentang peredaran darah besar dan darah kecil sudah paham kan? Maka kita lanjut yaitu ke fungsi atau peranan organ sistem peredaran darah. Nah, yang pertama itu ada jantung. Nah, jantung ini apa yang maksud dengan jantung? Organ tubuh manusia yang berfungsi memompa darah. Organ tubuh manusia. Ya, jantung ini merupakan sebuah sistem termasuk ke dalam sistem peredaran darah yang berfungsi untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Nah, jantung ini letaknya di mana? Ada yang tahu tidak letak jantung di sebelah mana? Ada yang tahu? Kiri. Ya, sebelah kiri. Tepatnya di mana? Tidak tahu. Nah, jadi letak jantung itu tepatnya berada di sebelah kiri rongga dada. Nah, dada kita ini kan. Nah, terus ini sebelah kiri. Nah, berarti jantung kita berada di sebelah kiri. Kalau di sebelah kanan itu letak dari paru-paru. Jadi paham kan? Sebelah kiri itu jantung, sebelah kanan itu paru-paru. Jadi letak jantung berada pada sebelah kiri. Nah, terus pada jantung ini kan terdapat dua belahan. Dia kan terdapat dua bagian kan? Ada kanan dan ada kiri. Nah, antara jantung kanan dan jantung kiri itu pasti ada pembatasnya. Nah, pembatas antara jantung kanan dan jantung kiri itu disebut dengan katup jantung. Sampai sini paham? Latifah apa? Fungsi dari katup jantung itu dia tempat untuk mencegahnya supaya darah itu tidak bercampur antara darah yang mengandung oksigen dengan darah yang mengandung karbon
antara darah kotor dan darah bersih yang akan masuk ke jantung kita. Jadi jantung kita itu tidak bercampur jadi satu, dia terbagi menjadi dua, antara darah kotor dan darah bersih. Sampai sini paham Latifah? Paham yang lain? Nah, kita lanjut. Untuk kita mengecek jantung kita berdetak atau tidaknya, kita bisa memperagakannya. Nah, contohnya seperti ini. Kita itu dengan menggunakan pembuluh nadi. Coba pegang pembuluh nadi kita yang ada di pergelangan tangan. Sudah dipegang? Pergelangan tangan kita ini kan. Coba pegang pembuluh nadi kita. Berdenyut tidak? Berdenyut kan? Nah, jika tidak berdenyut, kalau tidak berdenyut berarti kita sudah tidak bernyawa. Berdenyut tidak? Denyut tapi terasa kecil denyutannya. Kalau tidak berdenyut berarti kita sudah meninggal. Nah, setiap orang yang hidup itu pasti pembuluh nadinya akan berdenyut. Nah, berdenyut ketika pembuluh nadi kita berdenyut, otomatis jantung kita juga berfungsi atau dia akan berkontraksi. Nah, berarti jantung kita juga berdenyut ketika pembuluh nadi kita berdenyut. Nah, terus cara kedua kita bisa menggunakan yaitu dengan bagian leher belakang telinga. Nah, di sini bisa kita cek leher kita di sini belakang telinga itu juga berdenyut. Ketika orang yang sedang bernyawa itu pasti dia berdenyut. Nah, kalau ini berdenyut, otomatis dia akan jantung kita akan berdenyut juga. Nah, contohnya saja kan sering orang yang kecelakaan atau di rumah sakit itu pasti dokter sering memeriksa jika orang itu sudah tiada atau tidak. Pasti dokter memeriksa dari pembuluh nadi ini kan. Dari pembuluh nadi atau tidak dari bagian leher di bawah telinga tersebut. Nah, bisa Anak Ibu praktekkan jika ada Anak Ibu menemukan orang yang sedang kecelakaan. Nah, Anak Ibu coba periksa pembuluh nadinya berdenyut atau tidak. Jika tidak berdenyut berarti orang itu sudah tidak bernyawa. Nah, paham sampai sini tentang pengertian jantung? Paham. Nah, terus yang kedua ada yaitu ada apa? Pembuluh darah. Apa itu pembuluh darah? Pembuluh darah merupakan darah jantung ke seluruh tubuh. Ya, pembuluh darah merupakan saluran darah yang mengalir dari jantung ke seluruh tubuh. Nah, itu pembuluh darah. Nah, pembuluh darah ini juga dia terdapat dua jenis. Yang pertama ada yaitu namanya pembuluh nadi dan juga pembuluh balik. Nah, ada dua yaitu pembuluh darah nadi dan pembuluh balik. Nah, kalau pembuluh darah nadi ini, apa yang maksud dengan pembuluh darah nadi ini? Ada yang tahu apa pembuluh darah nadi ini? Jika Anak Ibu baca buku pasti paham. Pembuluh yang membawa darah yang keluar dari jantung yang seluruh tubuh. Ya, pembuluh darah nadi ini dia pembuluh darah yang banyak mengandung oksigen, yaitu dia untuk keluar dari mana dia keluar dari jantung ke seluruh tubuh. Berarti dia pembuluh darah nadi ini dia darah yang mengandung darah bersih. Nah, yang kedua pembuluh balik. Pembuluh balik berarti kebalikan dari pembuluh darah nadi ini. Berarti pembuluh balik dia darah yang mengalir yang kaya akan karbon dioksida. Nah, dia itu dari seluruh tubuh untuk menuju ke jantung. Nah, berarti dia kebalikan
kebanyakan dari pembuluh darah nadi ini. Berarti dia darah kotor. Sampai sini tentang pembagian pembuluh darah ini, ada yang paham? Paham. Ada pengertiannya? Paham. Apa itu pembuluh nadi tadi? Pembuluh yang Satu orang. Apa itu yang dimaksud dengan pembuluh darah nadi? Jika yang menjawab, angkat tangannya. Apa, Faris? Pembuluh yang membawa darah yang mengandung oksigen. Ya, yang membawa yaitu darah yang mengandung oksigen. Terus pembuluh balik apa? Darah yang membawa karbon dioksida. Ya, yang membawa darah yang mengandung karbon dioksida. Sampai sini paham? Paham. Nah, yang ketiga yaitu ada paru-paru. Nah, sebelum lanjut ke paru-paru ada yang tertinggal. Antara kan ini pembuluh darah dan pembuluh balik ini kan ada berbagai macam-macam cabangnya. Nah, berbagai macam-macam cabangnya itu salah satunya ada yang disebut dengan ujung cabang, yaitu peredaran darah. Nah, ujung cabang dari peredaran darah atau pembuluh darah ini sering disebut dengan yaitu pembuluh kapiler. Nah, ada yang tahu apa itu pembuluh kapiler? Ada yang tahu apa itu pembuluh kapiler? Tidak? Saya tahu. Nah, jadi pembuluh kapiler itu tempat yaitu bertukarnya yaitu tempat berkumpulnya atau bertukarnya zat dua zat yaitu antara karbon dioksida dan karbon oksigen yaitu dia tempat berkumpulnya zat dua zat yaitu zat apa saja tadi? Oksigen dan karbon dioksida. Nah, sampai sini paham? Paham. Nah, lanjut kita ke paru-paru. Paru-paru ini dia merupakan tempat apa? Apa peran paru-paru dalam sistem peredaran darah? Apa, Nauri? Menyuplai oksigen di dalam darah. Ya, jadi paru-paru ini dia berperan pada sistem peredaran darah itu dia berperan sebagai penyuplai oksigen ke dalam darah. Nah, jadi darah itu disuplai untuk bisa masuk ke dalam tubuh kita. Sampai sini paham tentang pengertian paru-paru? Paham. Nah, di sini Ibu mempunyai contoh alat peraga untuk sistem peredaran darah. Nah, di sini Ibu mempunyai alat peraga yaitu tentang sistem peredaran darah. Di sini terdapat yaitu 6 botol. Nah, botol yang paling atas ini dia sebagai paru-paru. Terus bagian yang 4 ini 1, 2, 3, 4 ini termasuk ke dalam bagian 4 ruang yang ada di dalam jantung. Kan 4 ruang yang ada di dalam jantung itu yaitu ada serambi kanan, terus bilik kiri, terus ada serambi kiri dan ada bilik kanan. Nah, ini yang termasuk ke dalam 4 bagian ruang jantung. Terus yang paling bawah ini ada yaitu seluruh tubuh. Nah, di sini terus selang ini itu sebagai pembuluh darahnya, dan botol merah ini sebagai yaitu darah. Darah ini nanti akan mengalir ke dalam pembuluh darah ini. Sekarang jika Ibu tekan botol ini, maka nanti darah ini akan mengalir. Contohnya seperti ini.
Nah, darah ini kan sudah mengalir. Nah, pertama darah ini kan berasal dari paru-paru. Setelah dari paru-paru, dia nanti akan menuju ke serambi kiri. Di serambi kiri ini nanti dia kan fungsi dari serambi kiri itu dia untuk menerima darah bersih. Setelah darah bersih itu diterima, maka dia akan menuju ke bilik kiri. Bilik kiri ini fungsinya tadi untuk apa? Memompa darah. Darah apa? Memompa darah tulang. Bukan. Jadi fungsi dari bilik kiri ini yaitu untuk memompa darah bersih. Darah ini telah dipompa, darah yang bersih tadi ini dia menuju ke yaitu bilik kiri. Bilik kiri ini dia untuk memompa darah bersih. Setelah darah bersih ini dipompa di bilik kiri, maka dia akan menuju ke seluruh tubuh. Nah, di seluruh tubuh ini kan dia mengandung dua darah, yaitu darah bersih dan darah kotor. Nah, setelah dia darah ini tadi menuju ke seluruh tubuh, dia nanti ini kan ada, coba lihat pembuluh darahnya, dia menuju kemana dulu? Ke serambi kanan. Setelah dia menuju ke serambi kanan, fungsi dari serambi kanan dia untuk apa? Apa fungsi dari serambi kanan? Tadi serambi kiri menerima darah bersih, berarti serambi kanan dia untuk apa? Ya, menerima darah kotor. Berarti serambi kiri ini dia mengambil darah kotor yang berada pada seluruh tubuh ini tadi. Nah, jadi di seluruh tubuh ini kan terdapat yaitu darah kotor. Nah, darah kotor ini diterima oleh serambi kanan. Setelah dia diterima oleh serambi kanan, dia akan menuju ke bilik kanan. Bilik kanan ini fungsinya tadi untuk apa? Bilik kiri tadi memompa darah bersih. Berarti bilik kanan untuk memompa darah kotor. Berarti di bilik kanan ini nanti darah kotor akan dipompa. Setelah dipompa darah kotor ini di bilik kanan, dia akan menuju yaitu ke paru-paru lagi. Dia kembali ke asalnya yaitu ke paru-paru. Sampai sini paham? Paham. Kalau jika tidak paham boleh dipraktekkan. Ada yang ingin mempraktekkan ke sini? Ada yang ingin mempraktekkan tentang sistem peredaran darah? Tidak. Latifah ingin mencoba? Faris? Tidak. Berarti sudah paham tentang sistem peredaran darah ini? Sudah. Nah, lanjutkan itu lagi. Tadi sudah selesai kita yaitu mencontohkan cara mengalirnya yaitu sistem peredaran darah. Bisa dia? Bisa. Nah, tadi kan kita sudah mencontohkan atau memperagakan sistem peredaran darah. Nah, sekarang Ibu mempunyai sebuah pantun. Dengarkan ya. Yang pertama, dengarkan baik-baik. Rambutku sehat, rambutku subur. Rambutku sehat, rambutku subur. Terus tidak bisa dipasang jepitan. Tubuhku sehat, ku ucap syukur. Terus darahku mengalir tanpa hambatan. Maksud dari pantun Ibu itu apa? Ada yang tahu? Apa maksud dari pantun Ibu? Mengalirnya darah. Hakim tahu? Dean tahu Dean apa maksud dari pantun Ibu? Tidak ada, ya? Nah, jadi maksud dari pantun Ibu itu yaitu tentang tubuh dia sehat, dia tidak lupa untuk mengucap syukur. Terus tubuh dia yang sehat itu maka darah dia mengalir tanpa hambatan. Nah, Ibu tuliskan di. Nah, ini pantun yang dibacakan tadi, rambutku sehat, rambutku subur. Tidak bisa dipasang jepitan. Tubuhku sehat, ku ucap syukur. Darahku mengalir tanpa hambatan. Jadi maksud dari pantun Ibu yaitu dia badan dia sehat. Dia tidak lupa untuk mengucap syukur. Terus karena badan dia yang sehat, maka dari darah dia itu mengalir tanpa hambatan. Nah, di sini Ibu sudah mempunyai pantun. Nah, ini Ibu ingin bertanya apa yang dimaksud dengan pantun? Apa
Apa itu yang dimaksud dengan pantun? Kemarin sudah belajar apa itu yang dimaksud dengan pantun. Dan tahu? Ada yang masih ingat apa itu pengertian dari pantun? Terus? Tidak ingat lagi? Nah, Ibu perjelas lagi bahwasannya pantun itu merupakan karya sastra yang terikat oleh aturan. Maksud dari yang terikat oleh aturan ini yaitu dia diatur atau dia tuh teratur. Berarti dia tuh seperti ini. Kan di dalam pantun itu dia bersajak AB. Terus juga dia itu mempunyai 4 baris. Nah, 4 baris dan dia bersajak AB itu yang dimaksud dengan aturan. Jadi pantun itu dia sebuah karya sastra yang terikat oleh aturan. Aturan ini seperti pantun yang terdapat 4 baris dan bersajak AB. Maksud dari yang bersajak AB yaitu yang di akhir ini kan dia berakhiran R. Nah, berakhiran R ini kita anggap yaitu bersajak A. Nah, terus yang di bagian kedua dia berakhiran dengan huruf N, maka kita anggap yaitu bersajak B. Nah, yang baris ketiga dia berakhiran dengan R, sama dengan yang di baris pertama, maka kita anggap bersajak A. Nah, yang di baris terakhir dia berakhiran N, kita anggap bersajak B. Nah, kan ini sesuai, dia terdapat 4 baris, 1, 2, 3, 4. Nah, terus dan juga dia bersajak AB. Berarti sesuai kan pengertian dari pantun dan contoh dari pantun ini sesuai. Nah, dari pengertian pantun ini anak ibu sudah paham? Sudah. Paham. Nah, dari sistem peredaran darah dan pengertian pantun ada yang ditanyakan atau anak ibu sudah paham? Sudah. Sudah paham? Sudah. Nah, jika sudah paham maka ibu akan mengakhiri pembelajaran kita hari ini. Sebelum mengakhiri pembelajaran, ibu ada tugas untuk di rumah. Nah, coba lihat di halaman 10. Di situ terdapat yaitu kegiatan anggota keluarga dalam upaya menjaga kesehatan organ peredaran darah. Nah, coba nanti dituliskan di tabel tersebut yaitu kegiatan anggota keluarga kita seperti ayah misalkan bekerja di kebun. Nah, itu kan termasuk ke dalam olahraga juga. Tuliskan di dalam tabel tersebut. Paham? Paham. Nah, mungkin sekian pembelajaran kita hari ini. Ibu akhiri dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini sebagai alat peraga sistem peredaran darah. Botol merah itu sebagai darah dan selang tersebut sebagai pembuluh. Di bagian atas itu terdapat sebagai paru-paru. Ada serambi kanan, ada serambi kiri, bilik kiri, dan juga yang terakhir yaitu di bawah serambi kanan terdapat yaitu bilik kanan. Nah, bagian 4 ini yaitu termasuk sebagai 4 bagian ruang jantung dan bagian bawah ada seluruh tubuh. Inilah alat peraga sistem peredaran darah.